Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Henry Munif Podcast, podcast yang istimewa karena di podcast ini kita akan berbicara dengan dua hal penting. Pertama pendidikan, yang kedua kewirausahaan. Pendidikan hari ini menjadi penting kenapa? Karena banyak sekali permasalahan yang ada di bangsa kita sebenarnya awalnya diawali dari proses bagaimana kita mendidik generasi kita, bangsa kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita akan berbicara tentang bagaimana dunia pendidikan, bagaimana para pejuang pendidikan, dan bagaimana kita mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Yang kedua, kita akan berbicara tentang kewirausahaan. Kita akan berbicara tentang bisnis, bagaimana mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mereka bisa naik kelas. Bagaimana mereka memulai bisnis startup, bagaimana mereka bisa kemudian grow up, berkembang, tumbuh dan terus kemudian menjadi besar, dan yang selanjutnya adalah scale up. Mereka akan terus meningkat dengan eskalasi ataupun peningkatan skala usaha menjadi lebih besar lagi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dalam podcast perdana ini kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Beliau adalah seorang menteri sosial di masa era SBY dan juga adalah duta besar di masa Presiden SBY. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan dan juga terkait dengan kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ingin menggarisbawahi, menjelaskan di sini kepada seluruh pendengar mungkin pendengar podcast ini atau pemirsa semuanya, kaitkan dengan masalah dunia pendidikan. Ada seseorang yang bernama Abdurrahman Al-Haffar. Jadi profesi dia adalah penggali kubur. Penggali kubur ini sampai usia di atas 40 tahun dia masih menggali kubur. Suatu saat ada seorang ibu meminta agar digalikan kubur untuk anaknya. Selang beberapa jam begitu dia sudah selesai, datanglah tidak lebih dari 10 orang. Saya ingin menceritakan satu peristiwa yang insya Allah menjadi ibrah untuk kita semua. Ketika Abdurrahman Al-Haffar, jadi Haffar itu artinya penggali kubur, nama dia Abdurrahman. Ketika dia terletakkan jenazah ini di liang lahat itu, dia melihat sesuatu yang luas, kebun yang indah sekali. Di kuburan itu? Di kuburan, berubah. Kemudian ada dua orang penunggang kuda itu mengambil jenazah. Dia pingsan. Pingsan dia. Dia tidak pernah melihat peristiwa ini. Akhirnya disiram air dari atas, bangun lagi dia. Terus dia bilang, siapa ini? Yang mengantar ke kuburan itu bukan ribuan orang, hanya tidak lebih dari, nggak sampai 10. Dia ingin bertanya dengan Pak wanita tadi, nggak sempat sudah. Setelah 4-5 bulan berikutnya datanglah si wanita tadi minta digalikan kubur lagi. Oh sudah ini. Dia mau tahu apakah terjadi peristiwa tadi. Ketika ditaruh sama seperti yang pertama tadi yang dia tengok. Masya Allah. Ada dua orang penunggang kuda mengambil jenazah tadi, pakaian putih indah. Wah, dia nggak pingsan, dia udah tahu ini. Cepat dia panggil ibu. Jangan pergi dulu. Saya mau tanya siapa itu. Itulah dua putra saya. Yang satu bekerja memberikan bantuan untuk adik dia yang lagi santri yang lagi belajar. Jadi dua-duanya itu mendapatkan pahala tadi. Setelah itu dia melihat luar biasa pahala yang Allah berikan untuk penuntut ilmu tadi. Mereka yang belajar. Dia tinggalkan profesi tadi. Langsung dia ke masjid di Damaskus, ada namanya Masjid Jami At-Taubah. Nama masjidnya. Datanglah dia kepada syekh di situ. Aku mau belajar. Si syekh tadi mengatakan, yang alim di situ, kemana usia kamu ini 45-46 tahun? Dia ceritakanlah peristiwa itu. Ceritakan, ya sudah, terus dia belajar. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan acara ini, jangan segan-segan untuk memberikan beasiswa kepada mereka-mereka yang belajar, terutama belajar ilmu agama, apalagi para santri, para duafa, para yatim piatu, para aitam, para masakin. Yakin pahalanya besar sekali, besar, dan contoh tadi cukup, apalagi banyak hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mereka yang belajar
di jalan Allah, yaltamisu fihi ilman, maka dia berjalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Nah, kalau kita membantu mereka-mereka yang belajar di jalan Allah, menuntut ilmu agama, insyaallah pasti pahalanya luar biasa. Semangat dan selalu kita membantu, mendampingi anak-anak kita, adik-adik kita, para fuqara dan masakin yang punya semangat untuk belajar. Kemungkinan mereka menjadi ulama-ulama besar, dan pasti kita semua yang mendengar, yang memberikan akan mendapatkan sedekah jariyah selamanya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, Ustaz, itu tema pendidikan. Yang kedua, podcast ini mengambil tema pemberdayaan ekonomi di masa pandemi ini saat ini, Ustaz. Situasi kita ingin angkat para milenial. Kita punya namanya pelatihan kewirausahaan milenial, rutin di setiap hari Sabtu, kecuali Sabtu besok karena besok menikahkan anak, Ustaz. Jadi tidak ada acara. Jadi bagaimana memberdayakan dan membangun agar para anak-anak muda khususnya milenial untuk berwirausaha. Alhamdulillah Forbes sejak 2010 juga sampai hari ini udah 12.250 UMKM yang kita bina, dan ini insya Allah mudah-mudahan akan kita terus kembangkan. Setiap hari Sabtu sekitar 20 sampai 50 orang kita latih di tempat pelatihan kita di Hasanah Gesos ini, dan di podcast ini akan diundang para pengusaha, owner-owner bis untuk mengajak, sama seperti yang tadi di dunia pendidikan, kita ingin mengajak mereka untuk sama-sama diberdayakan. Mungkin barangkali boleh Ustaz memberikan. Insyaallah itu sesuatu yang sangat indah, karena ilmu bisnis pun punya ilmunya, apalagi yang memberikan testimoni, memberikan contoh adalah para pelakunya. Itu sesuatu yang sangat, apalagi UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa ini. Kalau jumlah mereka semakin besar, apalagi sudah jumlahnya berjuta-juta, maka saya yakin ekonomi bangsa ini akan semakin kokoh, semakin solid, dan semakin berkah. Karena pasti modal itu akan mengalir kepada sekian banyak pengusaha-pengusaha kita, insya Allah. Saya apresiasi dan saya sangat bangga. Semoga contoh yang ada di Pekanbaru ini akan melebar ke seluruh wilayah tanah air. Insyaallah, amin. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan, Ustaz. Syukran, barakallahu fikum, insyaallah. Ini perdana, Ustaz, dan ini akan membuat podcast ini hidup dengan kehadiran Dr. Salim, insyaallah. Jazakumullah khairan. Ya, sekian barangkali pemirsa ya Hendri Munif Podcast. Ini adalah podcast perdana yang dalam waktu yang singkat, ya, kalau bahasa ininya ikan cepat ikan gabus, ya, makin cepat makin bagus. Amin. Ya. Tapi ada satu lagi, ikan lele dan ikan mujair, tidak bertelele, yang penting cair. Amin. Cair di sini ada dua mana, ya kan? Cair dalam artian ya kalau kita punya bisnis ya likuiditasnya bagus. Amin. Atau cair dalam artian suasananya memang cair. Podcast ini asik, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, sesuatu yang cair bergerak itulah sehat dan berkah. Bergerak, masya Allah. Ya, ibarat air yang mengalir terus. Pasti berkah. Al-harakah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Dr. Salim, masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Hendri Munif Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.